Selamat berjumpa kembali di pembelajaran matematika cerdas. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita akan meneruskan pembahasannya masih di bahasan tentang bilangan pecahan. Kali ini kita akan membahas tentang pengurangan bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Terdahulu sudah kita pelajari tentang penjumlahannya, maka kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengurangkan bilangan pecahan dalam bentuk pecahan biasa dan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Yuk kita pelajari, tetap semangat. Baiklah, untuk mengawali kita akan coba ingat kembali tentang penjumlahan bilangan pecahan pada pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pembelajaran yang lalu. Sebagai contoh diambil dari penjumlahan 8/12 ditambah 3/12 sama dengan, ini sudah kita pelajari terdahulu bahwa pembilang 8 ditambah pembilang 3 per penyebut 12 hasilnya adalah 11/12. Ini yang kita gunakan dalam penjumlahan. Sekarang bagaimana jika bilangan yang sama 8/12 dikurangi 3/12? Nah, cara ini boleh kita gunakan dengan cara yang sama, artinya di atas kita jumlahkan, sekarang di bawah adalah dikurangkan. Artinya pembilang dikurangi pembilang, 8 dikurangi 3/12. Hasilnya adalah 8 dikurangi 3 menjadi 5/12. Jadi boleh kita gunakan cara seperti ini untuk mengurangkan bilangan pecahan. Namun ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan. Antara lain adalah, sebagai contoh nih, kita perhatikan di sini penjumlahannya sama. Kita bedakan 8/12 ditambah 3/12 tadi berapa? 11/12. Jika kita balik sekarang 3/12 ditambah 8/12, hasilnya akan sama-sama 3 ditambah 8 sama dengan 11/12. Nah, bagaimana dengan cara pengurangan? Kita coba. 8/12 dikurangi 3/12. Hasilnya 8 dikurangi 3 sama dengan 5/12. Bagaimana kalau pengurangan kita balik? Dari 3/12 dikurangi 8/12. Bisakah 3 dikurangi 8? Bisa dalam pembelajaran tentang bilangan bulat negatif. Tetapi kali ini kita tidak membahas itu, dan pembahasan bilangan-bilangan pecahan ini 3 tidak bisa dikurangi 8. Ya. Jadi pada pengurangan, bilangan yang dikurangi harus lebih besar daripada bilangan pengurangnya. Jadi 3 tidak bisa dikurangi 8, maka ini kita tunda dulu, tidak bisa dulu. Maka untuk penjumlahan itu berlaku rumus A ditambah B itu menjadi B sama dengan B ditambah A. Tetapi tidak berlaku untuk pengurangan. A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Kenapa demikian? Kalian agak diperhatikan ketika mendapatkan bilangan-bilangan yang akan kita kerjakan dengan cara pengurangan. Kita akan lanjutkan contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah dengan menggunakan pecahan campuran. Pecahan campuran yang akan kita ambil contoh 4/9 dikurangi 2/9. Jadi dengan cara yang sudah kita pelajari, kalian bisa gunakan untuk cara-cara pengurangan. Ini ada bilangan pecahan campuran dan ini adalah pecahan biasa. Kita akan pisahkan 4/9 itu 4 ditambah. Kenapa ditambah?
karena 4/9 itu adalah 4 ditambah 4/9. Maka walaupun pengurangan, kita masih menggunakan penjumlahan untuk menggabungkan. Nah, sekarang 4 ini kita akan gabungkan dengan hasil pengurangan bilangan pecahan. 4/9 dikurangi 2/9. Jadi gabungannya adalah 4 ditambah hasilnya adalah 4 dikurangi 2 menjadi 2/9. Setelah kita hitung semuanya, maka kita gabungkan menjadi berapakah 4 ditambah 2/9? Hasilnya adalah 4 2/9. Bagaimana kalau kita gunakan cara lain dari soal seperti ini? Ini adalah soal yang kita kerjakan dengan cara pertama. Kita akan coba dengan cara kedua. Cara kedua bagaimana? 4/9 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Tahu caranya seperti kemarin sudah kita pelajari. 4/9 kita ubah menjadi 4 kali 9. 36 ditambah 4, 40/9 dikurangi 2/9. Ya, ini lebih besar angkanya ya. Kalau untuk pengurangan atau penjumlahan yang menggunakan cara membuat menjadi pecahan biasa, maka hasilnya pasti bilangannya lebih besar. Tidak apa-apa ya, kita masih bisa menghitungnya. Sekarang 40 pembilang dikurangi pembilang. 40 dikurangi 2 gampang, 38/9. Nah, kalau ada pembilang lebih besar daripada penyebut, maka tugas kita adalah menyelesaikan menjadi pecahan campuran. Caranya 38 dibagi 9 sama dengan dapat 4. 4 kali 9 36. 36 dengan 38 sisanya berapa? Sisanya 2. 2 per berapa? 2/9. Ini hasil yang sama dari cara ke-1 dan cara ke-2. Kita lanjutkan dengan bilangan pecahan yang lain. Sebagai contoh adalah, ini lain lagi ya, diperhatikan. 6 8/10 dikurangi 3 2/10. Ini masih dalam penyebut sama. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ingat, kita punya cara yang pertama. Yang pertama adalah bilangan bulat dikurangi bilangan bulat. 6 dikurangi 3, kemudian ditambah, harus digabungkan, ditambahnya sebagai gabungan ya, ditambah dalam kurung pecahannya 8/10 dikurangi 2/10, sehingga hasil pengurangannya 6 dikurangi 3 8/10 dikurangi 2/10 6/10. Kita gabungkan menjadi 3 6/10. 6/10 bisa disederhanakan menjadi berapa? 6/10 dibagi 2 3 dibagi 6 dibagi 2 juga 3, 10 dibagi 2 5. Hasil akhirnya 3/5. Ini cara pertama. Selanjutnya kita akan kerjakan dengan cara kedua dari soal yang sama. 6 8/10 dikurangi 3 2/10. Cara kedua adalah menggunakan perubahan pecahan biasa. Pecahan biasa dari 6 8/10 adalah 6 kali 10 ditambah 8. 6 kali 10 60 ditambah 8 jadi 68/10 dikurangi pecahan biasa dari 3 2/10 adalah 3 kali 10 ditambah 2 32/10. Sehingga kita
kurangkan 68 dikurangi 32 adalah sama dengan 36/10. Ini harus kita selesaikan dengan mengubah menjadi pecahan campuran. 36/10 adalah 36 dibagi 10, hasilnya dapat 3. 3/30, sisanya 6/10. Ini harus kita selesaikan dengan menyederhanakan 6/10. Jadi 6/10 kita sederhanakan menjadi 3 dibagi berapa? Dibagi 2 dibagi 2. 6 dibagi 2 3, 10 dibagi 2 5. Jadi hasilnya sama-sama adalah 3/5. Seperti yang kita gunakan dengan cara pertama. Dalam kenyataannya, semua cara yang kita gunakan belum tentu bisa semua untuk bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah atau persoalan. Ya, soal-soal yang kita jumpai misalnya ada diketemukan soal seperti ini. 2/10 dikurangi 38/10. Tentunya bisa kita selesaikan dengan cara pertama, yaitu 6 dikurangi 3 ditambah 2/10 dikurangi 8/10. Hasilnya adalah 6 dikurangi 3, tentunya 3 ditambah, nah ini 2/10 dikurangi 8/10. Dalam pengurangan pecahan kita harus menggunakan pecahan lebih besar dikurangi pecahan lebih kecil. Tetapi nyatanya 2/10 dengan 8/10 yang dikurangi lebih kecil daripada pengurang. Jadi ini kita tidak bisa menyelesaikan dengan cara seperti ini. Kita harus ubah cara, kita gunakan cara lain, yaitu kita coba dengan cara kedua. Cara kedua dari 6 2/10 dikurangi 3 8/10, yaitu dengan mengubah menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa dari 6 2/10 adalah 6 kali 10 ditambah 2 berarti 62/10 dikurangi 38/10 adalah 3 kali 10 ditambah 8, 38/10. Nah ini kalau dengan cara ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan soal yang seperti di atas dengan cara pertama yang tidak kita bisa gunakan, maka kita gunakan cara kedua. Maka 62 lebih besar dikurangi 38 lebih kecil, maka hasilnya adalah sama dengan 24/10. 24/10 kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 24 dibagi 10, 24 dapat 2 kali 10 20, sisanya 4/10. Kita selesaikan dari 4/10-nya disederhanakan menjadi 2 dibagi 2. Dibagi 2 2, dibagi 2 5. Jadi hasilnya adalah 2/5. Ini baru kita bisa menyelesaikan dengan cara kedua. Jadi sekali lagi tidak semua cara bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal, tapi ada kalanya kita menemukan permasalahan yang kita jumpai pada soal seperti ini. Baiklah anak-anak, perjumpaan kita untuk kali ini pembahasan tentang pengurangan sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan dengan latihan-latihan. Semoga penjelasan hari ini membantu kalian untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan juga bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas atau soal-soal atau latihan-latihan. Tetap semangat. Semoga pembelajaran hari ini banyak bermanfaat. Terima kasih.